Semoga anak-anak selalu sehat ya. Oke, hari ini kita berjumpa lagi tentunya bersama dengan Bunda Lia. Kali ini kita akan review materi tema 1 supaya anak-anakku dapat mengingat materi tema 1 dan juga dapat mengerjakan kuis dengan lebih mudah. Tentunya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Anak-anak, Bunda ingatkan, jangan lupa untuk menyiapkan buku 3A. Selanjutnya, supaya anak-anak lebih semangat, Bunda akan mengajak anak-anak untuk melakukan tepuk semangat. Ikuti Bunda Lia ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi, ikuti lebih semangat. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Oke, karena anak-anak sudah semangat, langsung saja kita menyimak video review materi tema 1 berikut ini. Hari ini kita akan mereview kembali materi tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Materi yang akan kita review hari ini, yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang ketiga, pertumbuhan hewan. Dan yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Terlebih dahulu, kita akan mereview ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak, yang kedua bernafas, yang ketiga tumbuh, yang keempat berkembang biak, dan yang kelima adalah memerlukan makanan. Materi selanjutnya yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai dari bayi, balita, anak-anak, dan dewasa. Salah satu faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia yaitu adalah zat makanan bergizi seimbang. Nah, apa saja zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga vitamin dan mineral, yang keempat lemak, dan yang kelima adalah air. Kita memasuki materi selanjutnya yaitu pertumbuhan dan hewan. Hewan mengalami pertumbuhan. Nah, arti dari tumbuh sendiri adalah tidak berubah bentuk, hanya ukuran tubuhnya saja yang bertambah. Hewan juga mengalami daur hidup. Daur hidup adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Nah, di sini Bunda mempunyai contoh daur hidup nyamuk. Dimulai dari nyamuk biasa, kemudian telur, berubah menjadi jentik, kemudian menjadi pupa. Pupa akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Nah, tahapan seperti ini yang dinamakan dengan daur hidup. Selain pertumbuhan dan daur hidup, hewan juga mengalami perkembangbiakan, yaitu dengan cara bertelur dan melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur adalah ayam dan juga bebek. Contoh hewan yang berkembang biak dengan melahirkan adalah sapi dan juga kelinci. Nah, cara membedakannya, hewan yang memiliki daun telinga itu berkembang biak dengan cara melahirkan, sedangkan hewan yang tidak memiliki daun telinga itu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, sekarang kita akan belajar pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contoh sikapnya adalah bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Yaitu dengan tidak membuang makanan yang sudah diambil, menjaga kesehatan tubuh, menyayangi makhluk hidup di sekitar kita, dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Untuk pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, contoh sikapnya yang pertama adalah menemani adik belajar, yang kedua membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, yang ketiga berbagi bekal makanan kepada teman yang tidak membawa makanan, yang keempat
menghargai kegemaran teman. Dan yang kelima, tidak bersikap sombong saat menjadi pemenang. Nah, berikut tadi adalah contoh pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan mereview kembali untuk materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan. Nah, di sini ada contoh perkembangbiakan alami. Apa itu perkembangbiakan alami? Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu juga dengan umbi atau spora. Contohnya, tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji, pohon mangga, jeruk, dan semangka. Perkembangbiakan dengan tunas, contohnya pohon pisang, bambu, dan juga cocor bebek. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, dan bakung. Perkembangbiakan dengan umbi batang contohnya adalah kentang dan juga umbi jalar. Sekarang kita akan mereview kembali untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Lebih dahulu kita akan belajar nilai tempat pada bilangan. Nah, di sini Bunda ada contoh bilangan 2958. 2 menempati tempat ribuan, nilainya 2000. 9 menempati tempat ratusan, nilainya 900. Dan 5 menempati tempat puluhan, nilainya 50. Sedangkan 8 menempati tempat satuan, yang nilainya adalah 8. Nah, sekarang kita akan membandingkan bilangan dengan memperhatikan nilai tempat pada bilangan. Nah, di sini Bunda mempunyai contoh 2675 akan kita bandingkan dengan 2691. Cara membandingkannya, yang pertama, bandingkan angka ribuan terlebih dahulu. Yang kedua, jika angka ribuan sama, bandingkan angka ratusan lalu puluhan. Angka pada tempat ribuan dan ratusan sama, angka pada tempat puluhan berbeda. 2675 puluhannya adalah 7, sedangkan 2691 puluhannya adalah 9. 7 lebih kecil daripada 9. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa 2675 lebih kecil daripada 2691. Sekarang kita akan belajar penjumlahan dengan cara bersusun panjang dan juga secara bersusun pendek. Untuk cara bersusun panjang, tuliskan setiap bilangan dalam bentuk panjang. Setelah itu jumlahkan angka pada setiap nilai tempat. Untuk cara bersusun pendek, susunlah bilangan yang akan dijumlahkan ke bawah sesuai nilai tempatnya. Ribuan lurus dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Setelah penjumlahan, kita akan belajar pengurangan dengan cara bersusun panjang dan juga dengan cara bersusun pendek. Nah, perhatikan, untuk cara bersusun panjang, kita sama menggunakan cara tuliskan setiap bilangan dalam bentuk panjang. Setelah itu, kita akan mengurangkan bilangannya. Yang kita kurangi itu dari satuannya terlebih dahulu. Untuk cara bersusun pendek juga sama, kita susun sesuai dengan nilai tempatnya. Ribuan lurus dengan ribuan, ratusan lurus dengan ratusan, puluhan lurus dengan puluhan, dan satuan lurus dengan satuan. Nah, kita akan kurangi dari satuan. Contohnya di sini Bunda ada bilangan 3349 dengan 2167. Kita kurangi, 9 dikurangi 7 sama dengan 2. 4 dikurangi 6. 4 lebih kecil jadi tidak bisa dikurangi. Maka kita akan meminjam ratusannya. Ratusannya yang semula 3 akan menjadi 2. Kemudian 4 tadi karena sudah meminjam akan menjadi angka 14. Kita kurangi, 14 dikurangi 6 sama dengan 8. Sedangkan tadi 3-nya menjadi 2 ya. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 3 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 1182. Setelah belajar penjumlahan dan pengurangan, sekarang kita akan belajar perkalian. Di sini Bunda mempunyai dua contoh. Yang pertama 213 dikalikan 4 dan juga 36 dikalikan 15. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu ya. 213 dikalikan 4. Yang akan kita kalikan yang pertama adalah satuannya. 3 dikalikan 4 sama dengan 12. Tulis 2, simpan 1. Kemudian 1 dikalikan 4 sama dengan 4. Tambahkan simpanannya. 4 tambah 1 sama dengan 5. Tulis 5.
Yang terakhir 2 dikalikan 4 sama dengan 8, tulis 8. Jadi 213 dikalikan 4 sama dengan 852. Nah contoh yang kedua 36 dikalikan 15. Yang akan kita kalikan pertama adalah 6 dikalikan 5 sama dengan 30. Tulis 0 simpan 3. Yang kedua 3 dikalikan 5 sama dengan 15. Tambahkan simpanannya tadi, 15 ditambah 3 sama dengan 18. Kemudian yang kedua kita akan mengalihkan 6 dikalikan 1 sama dengan 6. Tulis 6, lurus dengan tempatnya ya, karena 6 ini tadi sebagai puluhan, kita tuliskan juga lurus di bawah puluhan. Yang terakhir kita kalikan 3 dikalikan 1. 3 ini sebagai ratusan, jadi kita akan menuliskannya lurus dengan ratusan. Jadi 36 dikalikan 15 hasilnya adalah 540. Sekarang kita akan belajar pembagian dengan cara bersusun. Di sini Bunda ada contoh 54 dibagi dengan 2. Yang akan kita bagi pertama kali adalah puluhannya terlebih dahulu, yaitu 5. 5 dibagi 2 bisa 2 kali, akan kita tuliskan di atas 2. Kemudian 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Kita letakkan di bawah angka 5 ya. Setelah itu kita kurangi. 5 dikurangi 4 hasilnya adalah 1. 1 dibagi 2 tidak bisa, berarti kita akan turunkan angka 4 itu ke bawah. Sekarang menjadi angka 14. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Kita letakkan di atas angka 7, kemudian kita kalikan 7 dengan 2. Hasilnya adalah 14. 14 dikurangi 14 sama dengan 0. Jadi 54 dibagi 2 sama dengan 27. Mudah bukan? Nah, Bunda yakin anak-anak pasti bisa. Berikut tadi adalah materi review kita hari ini. Selanjutnya silahkan anak-anak mengerjakan soal kuis di elearning.sekolahteladan.sch.id. Tetap semangat belajar ya, karena di teladan semua anak itu hebat. Baik, anak-anak, bagaimana dengan video review materi tema 1 tadi? Pasti menyenangkan kan? Sekarang anak-anakku jadi tahu materi tema 1. Nah, sebelum Bunda tutup, Bunda ingin mengingatkan kepada anak-anak semua untuk mengerjakan kuis di web e-learning Sekolah Teladan. Anak-anakku semua pasti bisa, karena di teladan semua anak itu hebat. Terima kasih, semangat mengerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.